Ceria Isra Ningtyas Eshum M.Ikom, kelahiran Balikpapan pada 8 April 1986. Pustakawan di Kementerian Pertanian Jakarta, saat ini ia menjabat sebagai anggota pada Special Libraries Association dan aktif sebagai pengurus pusat di berbagai forum perpustakaan khusus dan asosiasi profesi di Indonesia. Ceria berhasil meraih juara 2 pada pemilihan Pustakawan Inspiratif Kementerian Pertanian pada tahun 2021. Salah satu inovasi unggulannya adalah Tanam Buku yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk menanam dan mendonasikan buku pada berbagai event Kementerian Pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk memberikan presentasi hari ini mengenai membangun perpustakaan khusus yang inklusif. Nah, ini isi presentasi kami. Next. Sebelumnya biar tambah ceria, kita pantun dulu ya. Iya. Buah pepaya, buah naga. Dimakan saat waktu leluasa. Perkenalkan, saya Ceria yang akan berbagi kepada teman-teman semua. Oke. Ya, betul. Saya akan berbagi tentang tema keempat, yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, pertanyaannya adalah, perpustakaan berbasis inklusi sosial itu apa sih sebenarnya? Ini saya mengambil dari Paul Sturges tahun 2005, yaitu perpustakaan yang proaktif dalam membantu individu, komunitas, juga masyarakat. Kemudian apalagi perpustakaan yang mampu sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan. Dengan demikian masyarakat itu meningkat kepercayaan dirinya, kemudian meningkat pula secara finansialnya. Tak hanya itu, perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang memperhatikan budaya, menerima perubahan, juga akhirnya melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, latar belakang mengapa harus ada inklusi sosial di perpustakaan khusus ada yang saya rangkum ada 3 ini, yaitu APBN. APBN itu karena kebanyakan dari perpustakaan khusus itu adalah perpustakaan khusus instansi pemerintah yang terutama itu dibiayai oleh APBN. Jadi sangatlah harus memberikan layanan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya terbatas di lingkungan instansinya. Kemudian secara lokasi, jadi banyak juga perpustakaan khusus itu yang berada di sekitar pemukiman masyarakat. Kemudian selain itu, misalnya perpustakaan kementerian kan kebanyakan di perkantoran ya, tetapi ada juga teman-teman atau masyarakat umum yang bekerja di daerah atau di sekitar perpustakaan tersebut. Kemudian adanya informasi publik, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Jadi informasi yang tersedia di perpustakaan khusus utamanya adalah informasi publik. Jadi masyarakat berhak tahu, dan sebagai pengelola informasi kita juga harus memberikan informasi secara lengkap dan jelas. Nah, ada tantangannya ya dalam membangun perpustakaan khusus inklusif. Pertama, hambatan fisik dan aksesibilitas. Jadi kebanyakan perpustakaan khusus itu di perkantoran ya. Jadi banyak masyarakat yang agak susah untuk datang ke perkantoran tersebut, di gedung-gedung yang biasanya di daerah yang ring 1 atau yang memang berdekatan dengan pemerintahan. Kemudian secara aksesibilitasnya juga kebanyakan mereka itu para pengunjung atau pemustaka itu agak sungkan karena harus ada prosedur yang berbelit-belit dalam melakukan kunjungan ke perpustakaan tersebut. Terus ini maksudnya adalah terbatasnya atau kurangnya tersedia koleksi yang inklusif.
Jadi memang di perpustakaan khusus itu yang dikeluarkan adalah kebanyakan publikasi-publikasi yang berbahasa formal seperti pedoman, pedum, juknis dan sebagainya. Itu agak menyusahkan masyarakat dalam mengakses ya atau membaca atau mencerna dari informasi tersebut. Kemudian adanya keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya teknologi, juga dana. Nah, kemudian peran pustakawan dalam membangun perpustakaan khusus yang inklusif. Pertama, kami memberikan solusinya yaitu menyediakan layanan yang aksesibilitas, mulai dari adaptasi fisik dan aksesibilitas bangunan perpustakaan. Jadi, sebagai contohnya di perpustakaan kami, di Gedung Pusat Informasi Agribisnis, kalau teman-teman yang lewat di Jalan TB Simatupang, itu gedung kami terlihat karena memang unik, berbentuk kaca, berbentuk Museum Louvre di Prancis, mirip-mirip seperti itu. Jadi ikonik, unik, dapat dilihat dari depan karena memang paling utara dari Kementerian Pertanian. Jadi itu pertama mengundang untuk masyarakat, wah apa itu, gedung apa itu, saya pengen deh ke situ gitu kan. Oke, lalu jadi pustakawan mempunyai peran untuk memberikan saran kepada para pimpinan atau pemangku kebijakan untuk misalnya kalau gedung-gedung atau ruangan perpustakaan itu baiknya di depan atau yang dekat dengan para pimpinan. Jadinya para pemustaka kita, pengunjung itu tidak sungkan datang. Kemudian menyediakan layanan perpustakaan berbasis teknologi. Jadi maksudnya adalah yang tadi saya sebutkan beberapa hambatan itu adanya banyaknya prosedur yang berbelit-belit dalam mengunjungi perpustakaan khusus itu. Misalnya sebut merek boleh ya, perpustakaan DPR kan memang dijaga ketat, jadinya banyak pemustaka yang ingin hadir ke sana padahal itu kan perpustakaan wakil rakyat ya. Tapi mereka terkendala karena banyak prosedur. Maka peran pustakawan yaitu untuk lihai atau pandai dalam bermedia sosial sehingga dapat memberikan informasi secara digital melalui media sosial dan pemustaka yang terjangkau lebih banyak itu jadi tertarik. Oh, jadi prosedurnya ini. Jadi tidak susah loh kalau ke perpustakaan khusus gitu. Jadinya lebih tertarik untuk datang. Kemudian kurasi koleksi yang inklusif. Jadi perpustakaan khusus itu perlu untuk memberikan koleksi-koleksi yang bisa menjangkau banyak pemustaka. Misalnya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian yaitu dengan adanya buku-buku komik pertanian yang sangat disukai oleh anak-anak dan para remaja, dan itu akhirnya mereka membuat tertarik di dunia pertanian. Kemudian adanya pemilihan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi misalnya saja tidak hanya anak-anak, tetapi kita juga bisa memberikan ke kelompok-kelompok tertentu ya, misalnya ada kelompok, kalau di tempatnya Mbak Nadia misalnya tenaga kesehatan, di tempat kami ada petani dan sebagainya. Kemudian pengembangan program dan kegiatan inklusif. Jadi ada program literasi untuk kelompok berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus ini maksudnya adalah kelompok difabel juga yang non-difabel. Yang difabel sudah diinisiasi juga di Pustaka Kementerian Pertanian kalau ada buku-buku yang dari Braille ya Bu. Kemudian ada kolaborasi dengan lembaga atau komunitas yang berfokus pada inklusi sosial. Jadi pustakawan tidak bisa sendiri dalam membangun perpustakaan berbasis inklusi sosial ini, harus bergandengan tangan dengan profesi yang lain, misalnya penyuluh pertanian, kalau di BKKBN mungkin ada penyuluh KB dan sebagainya. Nah, implementasi inklusi sosial di perpustakaan khusus itu ada beberapa hal ini, yaitu pertama perlunya membangun repositori di instansi tersebut. Adanya repositori ini pertama adalah untuk menghimpun semua publikasi yang dihasilkan oleh para pemangku kebijakan atau yang memang pegawai yang pada instansi tersebut.
dan akhirnya akan menguatkan organisasi di lingkungannya karena membuat para pemustaka yang di lingkungan instansinya makin senang belajar dan mencari sesuai kebutuhannya. Kemudian adanya literasi. Dengan adanya perpustakaan khusus yang berbasis inklusi sosial ini, pustakawan tidak hanya di balik meja, tetapi kita juga mendatangi, melihat kebutuhan mereka, dan akhirnya misalnya saja kami pernah menginisiasi tentang esensi ya. Esensi itu adalah semacam webinar literasi informasi mengenai edukasi, literasi, dan informasi. Jadi misalnya di tempat kami ada beberapa jabatan fungsional, misalnya Pranata Humas. Waktu itu kami membuat esensi untuk Pranata Humas. Dengan adanya kemampuan untuk mereka literasi informasi, kemudian bisa mencari informasi dengan benar, akhirnya mereka bisa membuat paper dengan baik, maka harapan kami adalah peningkatan skill dan performance kerja pegawai. Kemudian harus ada kepedulian sosial. Kemudian sinergi multisektor. Dan ini contoh-contoh praktik baiknya adalah perpustakaan Kementerian Pertanian. Di Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian di Bogor itu sudah ada rumah baca desa, kemudian taman baca di Dramaga di Bogor, kemudian di tempat kami ada tanam buku. Tanam buku ini adalah display semacam ATM untuk donasi buku, dan itu melibatkan semua pegawai yang bisa mendonasikan buku, kemudian masyarakat umum, dan hasilnya, hasil donasi buku itu kami akan kurasi lagi mana yang bisa untuk koleksi perpus kami dan mana yang bisa untuk disalurkan ke daerah pertanian dan terutama itu daerah 3T. Next, ini adalah perpustakaan sains dan teknologi nuklir. Nah, untuk layanan untuk inklusi sosialnya mereka terdiri dari layanan internal juga layanan eksternal. Layanan eksternal yang mereka pernah lakukan itu untuk Dharma Wanita, juga untuk teman-teman yang bekerja di sekitar gedung itu atau ruangan tersebut, yaitu misalnya cleaning service, pegawai outsourcing. Kemudian layanan eksternalnya itu mereka mengundang tokoh masyarakat, membuat FGD, juga layanan proaktif dalam mengadakan kegiatan perpustakaan umum tingkat kecamatan, juga bekerja sama dengan perpustakaan nasional. Next, ada perpustakaan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Ini salah satu yang saya lihat bagus terutama adalah pustaka kelilingnya ya. Jadi dia bisa keliling di para pegawainya. Jadi melibatkan banyak orang di sini. Kemudian ada diskusi, ada pojok literasi, hibah buku, stand baca, dan sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya pantun lagi ya Bu, boleh ya Bu? Ya, Putri Titian temannya Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.